Udah pernah? Belum ya? Belum. Oke, ada yang pernah, ada yang belum. Baik. Sosiologi itu berasal dari kata sosius dan logos. Sosius artinya masyarakat, logos artinya ayo, sosius. Sosius artinya masyarakat, sedangkan logos ini artinya adalah apa? Ilmu. Berarti secara sederhana sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Bisa ya? Oke, di sini kita bahas fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Kita lihat dulu peta konsepnya ya. Kita lihat ada dia nanti fungsi sosiologi. Ada fungsi sosiologi, ada lahirnya sosiologi yaitu berdasarkan teori dan juga berdasarkan pendapat para ahli. Ya. Oke, ada nanti juga pengertian sosiologi dan ruang lingkupnya yang dibagi berdasarkan objek, orientasi, ciri dan hakikat dan cabang-cabang sosiologi. Oke. Nanti ini kita pelajari, tapi bukan semuanya karena masih ada pertemuan yang selanjutnya, ya. Oke. Saya tanya dulu, Bapak Sosiologi dunia siapa? Bapak Sosiologi dunia siapa? Sosiologi tadi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat itu bagaimana masyarakat berkomunikasi, bagaimana gejala-gejala sosial dalam masyarakat, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Itulah ilmu sosiologi itu. Bagaimana interaksi antar masyarakat, gitu. Bapak sosiologi dunia siapa? Siapa yang melahirkan sosiologi? Siapa? Agus Comte, ya. Bapak sosiologi dunia ini adalah Agus Comte. Agus Comte, bahasa Indonesianya Auguste Comte ya. Nah, bahasa Inggrisnya Agus Comte, yaitu dia adalah seorang yang berkewarganegaraan. Itu teman saya ya. Nah, satu warga negara dengan saya, warga negara Prancis. Nah, dia memperkenalkan sosiologi itu pada abad ke-19. Mempopulerkan istilah sosiologi. Akhirnya muncullah ke negara Indonesia ya, ke negara Indonesia. Itulah negara Indonesia. Bapak sosiologinya disebutkan dengan siapa? Tadi kan kalau Bapak sosiologi dunia Agus Comte. Kalau Bapak sosiologi Indonesia siapa? Selo Surjono Sukanto atau Selo Sumarjan? Siapa? Selo Sumarjan. Kalau Surjono Sukanto itu adalah pakar sosiologi. Oke. Kalau Sandro siapa? Tahu Sandro kan? Dia adalah guru sosiologi. Nah. Oke. Maulina Rohmawati, selamat malam. Kita sudah belajar PPKN tadi les pertama. Nanti ini kan sudah terlambat satu mata pelajaran. Nanti dipelajari dari YouTube ya. Dari link YouTube yang saya bagikan nanti ya. Oke. Kalau Bapak Sosiologi Dunia Auguste Comte, kalau Bapak apa tadi? Bapak Sosiologi Indonesia Selo Sumarjan. Kalau
Sandro Suchau. Itu apa? Bapak apa? Bapak guru sosiologi. Ya kan? Oke. Inilah yang melahirkan sosiologi tadi pada abad ke-19 di Prancis. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat yang selanjutnya. Definisi sosiologi. Definisi atau pengertian sosiologi itu kita lihat pengertian para ahli. Tetapi kalau dikatakan sosiologi, apa tadi inti dari sosiologi itu? Ilmu yang mempelajari atau yang mengkaji tentang masyarakat. Ini sosiologi, mengkaji masyarakat, mempelajari tentang masyarakat. Oke. Definisi sosiologi yang pertama menurut Raucek dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan kelompok. Mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok berarti di sini dia ada interaksi. Ada interaksi kan? Oke, interaksi itu berarti hubungan yang dilakukan manusia. Ada dia interaksi antara individu dan individu. Ada dia interaksi antar siapa lagi? Individu kelompok atau kelompok individu. Dan ada interaksi antar kelompok dan kelompok. Yang kita lakukan ini interaksi apa ini? Saya sendiri, muridnya ini ada berapa? 17. Interaksi apa ini? Individu dan kelompok. Individu dan kelompok. Individunya saya, kelompoknya siswanya gitu. Kalau individu contohnya seseorang yang lagi berpacaran dengan kekasihnya. Mereka berjabat tangan, terus mereka berpelukan, ya kan? Itu dia interaksi yang dilakukan oleh individu dan individu. Kalau kelompok-kelompok contohnya antar anggota partai politik dengan masyarakat atau antar pemerintah dengan masyarakat. Oke. Kalau ibu dan anak, anaknya berapa sekarang? Kalau satu, berarti individu-individu. Kalau anaknya banyak, ngobrolnya secara bersamaan, berarti individu kelompok. Ya kan? Individu-individu, contohnya saya dengan Siti Romdona. Kami berdua saling video call, ya kan? Nah, berdua. Yang lain nggak boleh ikut gitu. Itu namanya individu dan individu. Itulah ada interaksi. Terus kalau contohnya ngomong sendiri itu kan individu, itu interaksi nggak? Bukannya mungkin orang stres atau lagi galau ya. Nah, kok tahu Mbak Nurma pernah ya? Oke, itu dia ya. Terus
Oke. Itu dia ya. Terus menurut yang kedua, William F. Burn dan Meyer F. Nimkov. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial. Tadi saya katakan interaksi ini yang ini. Interaksi sosial itu terjadi antara individu, kelompok atau kelompok individu, dan kelompok. Nah, individu, kelompok atau kelompok individu dan kelompok. Terus yang ketiga menurut Van Dorn dan Lamars ya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil ya. Oke. Terbentuknya masyarakat. Kita lihat dulu mengapa terbentuk masyarakat. Karena manusia itu memiliki pikiran, perasaan, keinginan dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Oke, hal ini terlihat keinginan manusia ya yang ingin menjadi satu dengan lainnya dan ingin menyatu dengan lingkungannya. Halo, ada pertanyaan nggak? Sepiu, ada pertanyaan nggak? Imas, Maulina, oke belum ada. Kalau ada langsung ya. Oke. Nanti di sosiologinya ini masih baru. Yang pertama tadi kita belajar PPKN. Nanti saya upload di YouTube. Saya bagikan linknya, bisa dipelajari di sana ya. Oke. Oke. Oke, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan nanti. Nanti itu akan kita pelajari. Sabar ya. Terbentuknya suatu masyarakat paling tidak syaratnya terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sekumpulan orang berdiam dan bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Terus, akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, itu menghasilkan kebudayaan. Oke. Kita lihat dulu pengertian sosiologi menurut Pitirim Asorokin. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal sebagai berikut. Katanya, apa itu? Hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosial. Misalnya antar gejala ekonomi dengan agama, keluarga,
dengan moral, hukum, ekonomi, gerak masyarakat dengan politik. Contohnya, di keluarga ada nggak interaksi? Itu dikatakan sosiologi. Terus, di dalam perekonomian ada nggak interaksi? Ada nggak interaksi dalam perekonomian? Ada. Contohnya apa? Produksi, konsumsi, distribusi, kan ada bagiannya tersebut. Jual beli. Nah, terus hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial. Misalnya gejala geografis dan gejala biologis. Contohnya gejala geografis, ketika ada bencana, contohnya bencana alam, maka orang-orang akan berinteraksi. Oke, berinteraksi untuk apa? Kalau ada typhoon, apa interaksinya dengan temannya? Typhoon mau datang. Terus Fitriani bilang sama temannya apa? Kalau typhoon datang. Itu kan gejala geografi. Memberikan informasi. Ada nggak di sana interaksi? Ada. Itulah yang disebutkan dengan sosiologi menurut Fitirim A. Sorokin. Terus yang selanjutnya menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Nah, kita lihat dulu ya. Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial. Struktur sosial ini apa? Struktur sosial ini disebut dengan lapisan masyarakat. Di dalam masyarakat kita ini sudah ada lapisan. Makanya contoh lapisan itulah yang disebutkan dengan kasta. Contohnya ini. Tahu kasta kan? Tahu nggak kasta itu apa? Kasta gigi. Kasta apa lagi? Ada nggak kasta gigi? Itu pasta ya. Nanti kasta apa? Kasta itu tingkatan, ya kan? Di dalam masyarakat kita pasti ada mengenal kasta. Walaupun kastanya bukan seperti kasta yang sangat kaku. Contohnya ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Paria. Itu nanti kita pelajari di kelas 2 SMA atau kelas 11. Oke. Contohnya, di dalam masyarakat kita ada kasta. Saya tanyakan dulu kastanya. Lebih tinggi siapa? Ayah atau anak? Lebih tinggi siapa? Belum tentu. Kalau anaknya tinggi, 200 cm. Lebih tinggi derajatnya yang mana? Ayah kan? Berarti kasta ini kan lapisan, ini dia. Urutannya kan ada kan? Saya mau, sebenarnya kasta itu bukan raja-raja. Kasta itu lapisan. Tetapi lapisan yang paling atas itu biasanya adalah raja. Seperti saya gitu ya. Saya itu raja. Kasta itu tadi saya katakan lapisan. Lapisan. Oke. Terus
Kasta adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Tadi saya bilang kalau kasta itu adalah lapisan dalam masyarakat. Lapisan dalam masyarakat berdasarkan status. Status. Contohnya, gembel dengan presiden lebih tinggi derajatnya siapa? Statusnya lebih tinggi siapa? Presiden. Nah, berarti kastanya, tingkatannya dalam masyarakat itu bahwa presiden lebih tinggi daripada gembel. Terus pedagang dengan dokter, siapa lebih tinggi derajatnya? Dokter biasanya kan? Itulah dia kasta itu, lapisan dalam masyarakat. Tetapi yang kalian katakan raja itu biasanya karena kan kasta itu biasanya diidentikan dengan penggolongan secara kaku, yaitu yang ada di India seperti Brahmana, Satria, Waisya, Sudra gitu ya. Nah, oke kita lanjut. Itulah Stella Sumarjan yang mempelajari tentang struktur sosial. Kalau dikatakan struktur sosial bisa mengacu kepada kasta atau lapisan masyarakat. Proses sosial artinya bagaimana proses dalam masyarakat itu terjadi. Contohnya gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Contoh gejala sosial dalam masyarakat apa? Contohnya maraknya perjudian, kriminalisasi, dan lain-lain. Terus perubahan sosial. Perubahan sosial termasuk perubahan apa itu aja? Ada perubahan lingkungan, terus perubahan apa lagi? Perubahan yang berpengaruh besar, terus perubahan yang berpengaruh kecil. Contoh perubahan yang berpengaruh besar apa? Ayo apa? Perubahan. Nah, bencana alam gitu ya. Nah, dan lain-lain. Perubahan sosial. Itulah dia perubahan sosial. Banyak ya. Itulah dia yang dipelajari dalam sosiologi. Terus struktur sosial tadi saya katakan bisa mengacu kepada lapisan sosial, yaitu keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial, yaitu yang ada di dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh timbal balik berbagai dari segi kehidupan bersama. Ya, objek sosiologi dan orientasi sosiologi. Yang pertama objek material. Objek material itu adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Objek formal. Objek formal itu yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Objek formal sosiologi ini, formal ini adalah hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia itu di dalam masyarakat. Oke, gini aja. Objek material itu apa artinya? Objek material itu kayak apa? Kehidupan sosial, gejala, dan proses. Kita bedakan dengan yang formal. Kalau formal itu yang ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial. Tadi makhluk sosial itu apa? Manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Ya kan? Tidak dapat hidup sendiri. Karena manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Oke, sudah. Terus, ini dia tadi yang bertanya. Ciri-ciri sosiologi. Yang pertama itu adalah empiris. Kita lihat dulu empiris itu apa sih sebenarnya gitu ya. Empiris ini didasarkan
pada observasi. Observasi artinya apa? Pengamatan secara langsung. Pengamatan. Itulah observasi. Contohnya, kalau di Taiwan itu, masyarakatnya itu lebih teratur di Taiwan atau di Indonesia? Gimana? Di Taiwan. Nah, mari kita observasi berdasarkan pengamatan di lapangan. Itulah yang dikatakan dengan empiris, pengamatan secara langsung. Kenyataan, pengamatan terhadap kenyataan, ya kan? Ada bukti. Oke, yang selanjutnya adalah teoritis. Ini tadi yang pertama empiris, yang kedua teoritis. Teoritis itu selalu berusaha untuk menyusun abstraksi hasil-hasil pengamatan. Ingat aja ini. Menyusun abstraksi hasil-hasil pengamatan. Artinya, banyak pengamatan yang dilakukan. Contohnya tadi, di Taiwan itu seperti ini. Lebih antri, lebih teratur. Terus yang lainnya lagi, gejala sosial di Taiwan apa? Di Taiwan itu bisa berpacaran satu jenis. Contohnya, kita amati. Fakta nggak? Pernah lihat? Itulah yang dikatakan kita observasi. Dari pengamatan kita yang banyak itu tadi kita susun menjadi pengamatan kesimpulan logis. Berarti di sini dia banyak pengamatan, banyak observasi. Sedangkan di sini satu. Di sini satu, di sini banyak. Terus yang banyak ini disusun. Disusun menjadi suatu kesatuan yang logis. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif. Disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Contohnya, teori Auguste Comte mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Teori Sandro Suchau, sosiologi adalah ilmu tentang interaksi manusia. Menurut Siti Romdena, teori sosiologi adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara individu dan kelompok atau kelompok individu. Itulah kumulatif. Dikumpulkan teori yang sudah ada. Nah, oke. Contohnya, teori yang menyatakan mengapa bumi itu bulat. Nah, untung Mbak Nur Halimah bilang. Mengapa bumi itu bulat? Nggak tahu ya? Nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Ya, oke. Contohnya, teori bumi itu bulat. Ada juga yang mengatakan teori bahwa bumi itu lonjong. Ya kan? Dikumpulkanlah teori itu menjadi suatu kumulatif. Kumulatif itu artinya apa?
kumulatif, pengumpulan. Dan disusun memperkuat teori-teori yang ada. Bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Iya, teori berarti teori itu disempurnakan. Mbak Nur Halimah benar ya. Terus non etis. Arti dari non etis ini adalah pembahasan suatu permasalahan tidak mempersalahkan baik buruknya tersebut, tetapi untuk menjelaskan masalah tersebut. Sekali lagi saya baca ya. Non etis itu artinya pembahasan suatu permasalahan. Ingat, permasalahan tidak mempermasalahkan baik buruknya masalah. Contohnya pelacuran. Pelacuran itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Pelacuran. Halo, halo, halo. Buruk, 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 buruk. Bagi saya itu baik. Baik untuk keuangan, ya kan? Oke. Oke. Tetapi kita tidak mempermasalahkan pelacuran itu baik atau buruk gitu. Tetapi non etis itu artinya untuk menjelaskan masalah itu tadi, masalah pelacuran itu, mengapa terjadi masalah pelacuran itu tadi? Mungkin supaya dapat uang atau karena memang hobi, ya kan? Nah, oke. Ya kan? Ada yang mau dapat uang, ada karena hobi, ya kan? Oke. Oke, itulah yang dikatakan non etis. Kita tidak mencari baik buruknya permasalahan itu. Tetapi kita hanya untuk menjelaskan masalah tersebut. Contohnya tadi masalah pelacuran, kita tidak bahas baik buruknya. Kan tadi kan ada baiknya saya katakan kan, baik untuk keuangan ya kan. Nah, tapi tidak itu artinya non etis, tetapi menjelaskan permasalahan itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya hakikat sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu sosial. Tadi saya katakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Terus dilihat dari segi penerapannya, sosiologi digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni dan dapat pula menjadi ilmu terapan. Oke, ilmu pengetahuan murni artinya sosiologi itu, makanya ada jurusan sosiologi. Nah, jurusan sosiologi di Universitas Indonesia, di Universitas Pajajaran, di Universitas Diponegoro, ada jurusan sosiologi. Itulah dikatakan sosiologi itu jurusan ilmu pengetahuan yang murni. Dan bisa juga menjadi ilmu pengetahuan terapan. Terapan artinya sosiologi ini memiliki cabang-cabang ilmu lain gitu. Ada sosiologi agama, ada sosiologi hukum, ada sosiologi politik, ada sosiologi ekonomi, ada sosiologi pemerintahan, dan kawan-kawannya. Sudah ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang jelas? Banyak, banyak sekali. Bisa oke.
Oke. Kalau kecil nanti bisa ditanyakan saya ya. Terus sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Abstrak artinya karena dia gejalanya di dalam masyarakat. Dia abstrak artinya seperti ini. Dia bisa berupa gejala dalam masyarakat. Tetapi gejala itu nanti akan muncul, ya kan? Nah, di dalam masyarakat. Terus sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. Pola umumnya artinya di sini bagaimana manusia berinteraksi. Oke, fungsi dan tujuan sosiologi. Fungsi dan tujuan mempelajari sosiologi. Mengapa kita mempelajari sosiologi? Dengan mempelajari sosiologi, kita akan dapat melihat dengan lebih jelas siapa diri kita, baik pribadi maupun sebagai kelompok atau masyarakat. Lihat dulu siapa diri kita setelah mempelajari sosiologi. Setelah mempelajari sosiologi, ada nggak kalian refleksikan bagaimana kalian sudah berinteraksi dengan orang lain, bagaimana hubungannya dengan orang lain, pribadinya dengan orang lain, bagaimana komunikasinya dengan orang lain, apakah bagus ataukah masih kurang gitu. Itulah kita belajar sosiologi. Makanya kalau sudah belajar sosiologi harus ramah, berinteraksi, mampu berkomunikasi. Kalau tidak berarti belajar sosiologinya gagal gitu ya. Nah, terus sosiologi membantu kita mampu mengkaji tempat kita di masyarakat. Mengkaji tempat kita di masyarakat. Serta melihat budaya lain yang belum kita ketahui. Contohnya, kalau misalnya kita tidak mau berhubungan dengan budaya orang lain, kita tidak mempelajari sosiologi, ngapain datang ke Taiwan kan? Karena di Taiwan itu budayanya berbeda dengan di Indonesia. Nah, datang ke Taiwan enak nggak? Enak, bisa melihat orang lain, bagaimana orang Taiwan itu, bagaimana kebudayaannya, bagaimana bahasanya kan? Nah, itulah tujuan sosiologi. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang Taiwannya. Nah, itu dia dengan mempelajari sosiologi kita mampu mengkaji tempat kita di masyarakat. Iya, wong deso ya. Oke. Dengan bantuan sosiologi, kita semakin memahami pula norma. Apa itu norma? Norma Yunita. Apa itu norma? Norma. Apa itu norma? Norma, bukan Nurma. Apa itu norma? Yang lain apa? Aturan. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Contohnya, kalau sanksinya itu bisa dikucilkan, bisa diejek, bisa dipenjara atau kurungan, atau bahkan bisa dihukuman mati. Itulah norma. Oke. Terus dengan belajar sosiologi kita semakin paham bagaimana tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat orang lain. Contohnya di Taiwan itu banyak yang tidak beragama. Kita kan semakin mengerti kan? Oke. Semakin mengerti bagaimana baiknya ataupun
banyaknya variasi dari budaya orang lain itu gitu. Kalau misalnya kita cuma tinggal di desa yang terpencil, terisolasi, terbelakang, terluar, tertinggal, semuanya maka kita tidak bisa melihat dunia lain. Bisa nggak OTB ya? Oh, tidak bisa. Terus sebagai generasi penerus, mempelajari sosiologi membuat kita lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sosial dalam masyarakat. Contohnya ketika ada demonstrasi, apakah kita ikut demonstrasi dengan dengan keras atau secara brutal? Tidak, ya kan? Tetapi kita berusaha untuk berdamai, berinteraksi dengan baik. Itulah guna kita mempelajari sosiologi. Karena tadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Teh putih. Oke. Oke, selanjutnya tadi kan saya dikatakan tadi kan sosiologi dia itu adalah ilmu murni. Ini dia. Ini dia ilmu murninya. Terus ilmu yang terapan itu ada sosiologi politik, ada sosiologi hukum. Berarti bagaimana hukum itu diterapkan di sosiologi. Terus sosiologi pendidikan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah sosiologi pendidikan. Berarti kalau nanti sehabis kelas terus interaksinya dengan temannya tidak bagus ataupun komunikasinya tidak lancar, gagal dong belajar sosiologinya. Itu sosiologi pendidikan. Seorang guru bisa mengajarkan sosiologi kepada muridnya. Ini dulu yang kita pelajari. Selanjutnya bisa nanti kita juga belajar yang lain. Terus sosiologi agama. Di agama mana yang tidak boleh melakukan interaksi dengan orang lain? Tidak ada kan? Agama itu menyarankan berbuat baiklah kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang lain itu kan berinteraksi. Itulah perspektif sosiologi agama. Terus sosiologi keluarga. Contohnya, ke sosiologi keluarga itu adanya kasih sayang, adanya perlindungan. Ya kan? Ketika anaknya salah, diapain? Dibunuh. Diapain? Ketika anaknya salah, ditegur dan dinasihati, ya kan? Nah, terus sosiologi kesenian. Sosiologi kesenian itu contohnya apa? Bagaimana artis, ya kan? Bagaimana aktor, ya kan? Ataupun penyanyi berinteraksi dengan orang lain. Itu kan seni. Nah, terus sosiologi ekonomi. Ekonomi itu kan ada yang kalau dikatakan ekonomi saya langsung teringat ke produksi, distribusi dan konsumsi. Terus kalau distribusi itu artinya membagikan. Berarti di sana ada kan interaksi gitu. Ada kan interaksi di sana. Oke, selanjutnya lahirnya sosiologi. Tadi ini sudah saya katakan ya. Itu dia lahir dari Auguste Comte, orang Prancis. Ya kan? Oke. Dia lahir tahun 1789. Ada yang lahir di sini, udah. Dia meninggal 1857. Perkataan sosiologi pertama sekali diciptakan tahun 1839 oleh Auguste Comte. Tadi saya katakan ini orang apa? Satu warga negara dengan saya. Orang apa tadi? Prancis. Oke. Seorang ahli filsafat berkebangsaan Prancis. Terus oleh karena itu para ahli umumnya sepakat untuk menunjuknya sebagai bapak sosiologi. Itu dia ya. Kalau ini dia tokoh-tokoh sosiologi ini. J.J. Rousseau, Ibnu Khaldun, John Locke,
Aristoteles ya. Hmm. Oke. Selanjutnya yang kedua ada Karl Marx ya. Karl Marx. Dia dikenal melahirkan sebuah teori. Teori itu disebutkan dengan teori Marxisme ya. Nah, ini dia. Di dalam teorinya itu akan muncul dua kaum. Yang pertama kaum proletar, yang kedua kaum borjuis. Oke. Kaum proletar dan juga kaum borjuis. Dikatakan kaum proletar itu apa? Kelas yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai alat produksi dan modal sehingga dieksploitasi untuk kepentingan kaum kapitalis. Kapitalis ini sebenarnya kejam karena penguasa pasar adalah orang kaya, penguasa modal. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oke. Iya. Nah, kalau kaum proletar ini istilahnya adalah tahu siapa? Gembel dan kawan-kawannya gitu. Itulah yang disebutkan dengan kaum proletar. Oke. Sedangkan kaum borjuis ini jelas seperti saya ya. Nah, oke. Saya aminkan ya. Saya juga masuk kaum borjuis, yaitu kelas yang terdiri orang-orang yang menguasai alat produksi dan modal ya. Orang kaya gitu ya. Oke, jangan mau jadi kaum proletar, jangan mau ya. Tetapi jadi gembel tidak masalah. Jadi gembel tidak masalah. Tahu gembel kan? Gemar belajar. Oke, itu dia Karl Marx ya. Oke, yang ketiga Herbert Spencer. Bukan dispenser ya. Herbert Spencer ini dia orang Inggris. Nah, teman saya juga. Tadi saya kan orang Prancis. Tetapi dia memperkenalkan teori evolusi sosial. Evolusi adalah perkembangan. Kalau dikatakan evolusi adalah perkembangan. Oke, sudah. Selanjutnya, Spencer membagi 3 aspek dalam proses evolusi. Ya kan? Oke. Dia mengatakan bahwa sistem-sistem yang timbul dalam evolusi masyarakat dibedakan menjadi 3. Yang pertama apa itu? Pengatur. Ya kan? Yaitu untuk memelihara hubungan dengan masyarakat lainnya. Sebagai yang kedua, sistem penopang. Penopang berfungsi mencukupi keperluan-keperluan bagi ketahanan hidup anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sistem pembagi, yaitu mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sudah. Oke. Selanjutnya. Terus
Ada juga tipe masyarakat oleh Spencer. Tipe masyarakat. Yang pertama tipe primitif. Tahu nggak primitif itu apa? Apa primitif? Masih tertinggal ya kan? Contohnya, masih percaya terhadap hal-hal gaib atau mistis. Kuno ya kan? Deso. Pada masyarakat primitif dikatakan bahwa belum ada diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Diferensiasi ini adalah perbedaan. Berasal dari kata different. Ya kan? Selanjutnya, tipe masyarakat militan. Masyarakat militan ini heterogenitas sudah mulai meningkat. Heterogenitas itu artinya apa? Heterogenitas, hetero. Ada homo. Siapa homo di sini? Ada hetero. Homo artinya satu. Hetero artinya banyak. Berarti pada masyarakat militan ini heterogenitas sudah mulai meningkat. Artinya di sini sudah banyak yang muncul seperti barang-barang, ada produksi, ada distribusi di dalam kehidupan. Berarti kalau primitif ini dulu masih zaman dahulu sekali atau kuno kan? Oke. Yang ketiga masyarakat industri. Inilah sekarang masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat industri ini ciri-cirinya adalah tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Banyak persaingan. Terus di sana kita temui apa? Banyak persaingan tadi kan? Banyak masyarakat yang juga mengendalikan diri sendiri. Makanya tadi saya bilang persaingan. Hak menentukan diri sendiri, lebih bebas. Kerjasama secara sukarela. Inilah masyarakat industri. Oke, yang keempat, teori Emil Durkheim. Ini juga salah satu tokoh sosiologi. Ya, dia berpendapat bahwa seorang peletak dasar-dasar sosiologi dia merupakan dia merupakan salah satu bapak sosiologi modern. Modern. Kalau yang tadi Auguste Comte itu adalah kuno ya. Jadi sebenarnya Auguste Comte ini tadi kan bapak sosiologi dunia. Ini seorang bapak sosiologi, terus dia memiliki murid bernama Emil Durkheim. Terus ini dia kuno, ya kuno, sedangkan ini dia bapak sosiologi yang modern. Akhirnya yang lebih pintar itu adalah Emil Durkheim. Jadi juga saya berharap bahwa yang saya ajari ini, murid saya ini akan lebih pintar daripada saya. Ya kan? Itulah kasus Auguste Comte dan Emil Durkheim. Sudah. Makanya dikatakan Bapak Emil Durkheim adalah Bapak sosiologi modern. Oke. Kata Emil Durkheim ada dia membuat beberapa contoh, ya kan? Memandang bahwa desain Simon sebagai orang yang meletakkan dasar metode positivisme. Hal-hal yang positif, ya kan? Pelopor industrialisme. Ini tadi industrialisme. Masyarakat industri lebih kompleksitas, lebih kompleks. Pembagian kerja yang selanjutnya menjadi tema penting dalam karya Durkheim. Pembagian kerja itu kan salah satu yang modern kan? Nah, kalau dulu kan kapitalis sekali kan?
Artinya kalau zaman dulu primitif itu di situ nampak siapa proletar, siapa borjuis. Tadi proletar itu siapa tadi? Yo, proletar adalah gembel kan? Nah, sedangkan borjuis, oke, amin, saya aminkan ya. Itulah dia yang dikatakan modern tadi, pembagian kerja tadi. Terus memuji Auguste Comte, ini dia gurunya, guru Emil Durkheim, atas penekanan pada sifat khas hal ihwal sosial dan kesatuan metode dalam berbagai ilmu. Selanjutnya, dia sependapat dengan Montesquieu bahwa gejala sosial merupakan jenis tersendiri dan juga tentang morfologi sosial dan metode perbandingan. Morfologi sosial contohnya tentang bagaimana perkembangan ataupun peradaban manusia itu, bagaimana evolusi. Itu tadi kan, evolusi tadi kan perkembangan. Oke, sependapat dengan Rousseau bahwa orang-orang memerlukan aturan kolektif bagi perilaku mereka. Oke, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, ya kan? Yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia. Oke. Dan hal itu diinteraksikan dalam proses pendidikan, ada pengajaran. Menurut yang kelima, Max Weber berpendapat bahwa metode yang digunakan dalam ilmu alam tidak diterapkan begitu saja pada masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu sosial. Artinya, di situ kita lihat bahwa sosiologi ini lebih bersifat bebas, tetapi dia bernilai. Artinya dia berkembang. Bebas ini artinya berkembang. Berarti sosiologi itu berkembang. Makanya ada kuno, primitif, dan sampai ke modern. Oke. Pengetahuan di dalam ilmu sosiologi juga kan berkembang. Kalau dulu mungkin sosiologi itu ya hanya sosiologi. Kalau sekarang kan sudah banyak cabang ilmunya. Ada sosiologi hukum, sosiologi agama, sosiologi apa lagi tadi? Hukum, agama, pendidikan, kesenian. Itulah perkembangan sosiologi itu tadi. Yang dicetuskan oleh Max Weber. Oke. Ini apa ini? Gambar apa? Gambar apa ini? Orang-orang. Banyak nggak orangnya? Banyak. Oke, inilah yang disebutkan dengan masyarakat. Di dalam masyarakat ini ada interaksi. Ya kan? Nah, ada interaksi. Ini Nurma Yunita, ya kan? Ini sandal jepit. Ini saya. Oh, enggak ada ya? Udah ganti. Ini Pipit, ya kan? Nah, ini dan lain-lain. Ini juga. Artinya masyarakat itu lah yang menjadi objek dari sosiologi. Masyarakat adalah objek sosiologi. Masyarakat. Masyarakat itu artinya apa? Kumpulan dari individu yang tinggal bersama. Gitu dia. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, terbentuknya masyarakat. Ini kan tadi kan masyarakat, gambar masyarakat. Ini semua masyarakat ini. Kita lihat dulu bagaimana terbentuknya masyarakat itu. Adanya sekumpulan orang. Kita lihat ada nggak di sini sekumpulan orang? Ada.
Nah, ini tadi kan, ini kumpulan orang. Terus berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Ini wilayahnya di Indonesia, contohnya di sini Indonesia. Nah, di sini. Nah, terus akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Hasil cipta karya manusia kan? Hasil ciptaan manusia. Contohnya apa? Apa contohnya? Ya, agama, kesenian. Kesenian itulah yang mungkin, nah tadi saya bilang reog itu ya. Itu kesenian, bagian daripada budaya. Bahasa, ya kan? Dan kawan-kawannya. Oke, sudah. Ini dulu pelajaran kita. Tadi pelajaran pertama PPKN, yang kedua sosiologi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, supaya kita akhiri. Lagi apanya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita hari Sabtu ketemu lagi. Hari Sabtu jam 9 ya. Hari Minggu bisa nggak jam 10? Hari Minggu bisa nggak ketemu jam 10? 10 ya. Berarti nanti kalau yang ada yang tidak, nanti tergantung ya. Ya, Minggu malam. Terus hari Sabtu juga. Supaya kan tadi saya bilang saya akan pulang. Jadi pertemuannya kita padatkan. Jadi bulan 7 itu sama sekali tidak ada kelas online. Sabtu malam ditukar juga dengan saya ya. Sabtu malam itu ditukar dengan saya juga. Nah, nanti kalau yang tidak bisa belajar dari rekamannya ya. Nah, dari rekaman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Belajarnya sama saya cukup santai aja ya. Nggak usah tegang-tegang atau seperti apa. Nggak usah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.